Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali mengadakan kelas SMJK, dan hari ini adalah pelajaran yang terakhir dari judul topik kita yang pertama, ya, bagaimana menemukan atau melihat Yesus Kristus dari perjanjian lama. Ya, saya mengapresiasi sekali Ibu Bapak dan saudara-saudara yang hadir on-site pada malam hari ini. Karena suasana keadaan malam hari ini tidak mudah, ya. Dari sore tadi hujan deras, mungkin beberapa tempat banjir, ya, mungkin beberapa tempat stuck macet. Tapi saya cari mobil untuk pergi ke sini dari rumah itu dari 6:15, ya, di cancel terus, drivernya nggak ada yang mau, terakhir untuk ada yang mau, ya, bersyukur, ya. Jadi terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah hadir secara onsite, ya. Nah, bagi Ibu Bapak yang di luar kota tidak bisa ada di kota Bandung dan semangat sekali ikut belajar, minta link kepada pengurus, ya, karena ada di luar kota. Terima kasih juga, ya. Kita berharap pembelajaran seperti ini sungguh boleh menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, ya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kita memulai pembelajaran pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Biarlah kami boleh dibukakan akan kekayaan firman, dan kami diberkati oleh kehadiran Tuhan yang Engkau nyatakan lewat firman-Mu yang begitu limpah. Bentuklah kami untuk boleh semakin cinta kepada Tuhan, haus dan lapar kepada kebenaran. Karena Tuhan sendiri janji, orang-orang yang demikian akan dipuaskan. Dan biarlah kami boleh mendapat berkat daripada kehadiran Tuhan sendiri, agar kami pun juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati waktu ini, Tuhan berikan kami konsentrasi dan juga kesungguhan untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah menjawab pertanyaan di dalam grup chat. Saya lihat jawabannya bagus-bagus. Saya cuma nanti akan menambahkan sedikit saja di dalam presentasi kita malam hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya mau hal ini dulu, ya, kasih beberapa hal administratif, ya, yang perlu kita sama-sama ketahui, ya. Jadi karena ini materi yang tema sekarang ini, ya, menemukan Kristus di dalam perjanjian lama, ini adalah pelajaran yang terakhir, ya. Jadi setelah ini kelasnya selesai. Nah, sebenarnya kalau Ibu Bapak pernah mengikuti SMJK 2 tahun yang lalu, kita pernah juga membahas tema yang sama, ya, menemukan Kristus di dalam perjanjian lama. Tapi waktu itu fokusnya adalah di kitab Keluaran, ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat rekamannya di YouTube, masih ada, ya. Jadi bagaimana membaca kitab Keluaran dan melihat karya penebusan Tuhan Yesus, itu ada di YouTube, ya. Nah, kalau yang topik kali ini sama bagaimana kita membaca PL dan melihat Yesus, tapi kita fokusnya kitab apa? Kalau yang sekarang Kejadian, ya, lebih banyak kitab Kejadian, lebih banyak bicara soal identitas awal bangsa Israel, ya. Kita berharap nanti kalau ke depannya topik ini keluar lagi, kita bisa baca kitab-kitab yang lain juga. Ya, bagaimana sih melihat Kristus dari kitab Hakim-Hakim misalnya, dari kitab Amsal misalnya, gitu, ya. Nah, jadi memang saya sengaja pilih yang berbeda supaya kalau Ibu Bapak pernah ikut PIK 2 itu materinya biar selalu baru, ya, bisa merefresh kita. Nah, bulan depan, bulan Maret, ya, kita akan mulai lagi, tetapi materinya adalah PIK 1. Ya, PIK 1 adalah doktrin dasar. Kita akan bicara siapakah Yesus Kristus, doktrin Kristologi. Nah, saya ingin mengajak kita melihat Yesus Kristus berdasarkan pemahaman dari Konsili Nisea atau pengakuan iman rasuli. Ya, jadi nanti kita akan belajar yang biasa kita ucapkan di gereja, gitu. Lahir dari anak perawan Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, sekalipun mati bekal turun ke dalam kerajaan Allah, itu artinya apa? Ya, kita melihat pribadi dan karya Yesus dari pengakuan iman yang diterima oleh gereja sepanjang sejarah. Nah, itu 3 kali pertemuan. Jadi tanggal 6 Maret, Kamis depan, lalu tanggal 13, itu hari Minggu. Bener ya? Benar ya? Itu hari Kamis ya, Ibu Bapak, ya? Saya bercampur sama bulan April. Ya, 6 Maret, 13 Maret, 20 Maret. 3 kali. Ya. Kenapa 27 libur? Ya, itu udah mau lebaran. Jadi
takutnya kalau ada yang berpergian liburan dan sebagainya. Jadi kita 3 kali pertemuan, 6 Maret, 13 Maret, dan 20 Maret. Nah, ibu bapak yang misalnya dulu sudah pernah ikut PIK 1 Kristologi, saya sudah pernah belajar tentang Kristologi, saya nggak mau ikut lagi. Nggak apa-apa, boleh. Kalau ibu bapak sudah pernah, ya silakan boleh leave dari grup yang sekarang ibu bapak ada, yang grup STUJK onsite. Nah, boleh leave kalau sudah pernah ikut. Tapi kalau bapak ibu pengen ikut lagi materi yang besok ini yang Kristologi, nah silakan tetap stay di grup itu. Ya, nah saya lagi mempersiapkan materi yang untuk bulan depan. Sepertinya kita akan bikin sedikit buku panduan kecil. Jadi nanti ibu bapak yang hadir nanti ada buku panduan untuk belajar bersama-sama. Jadi kita perlu tahu berapa orang yang ikut supaya bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya. Nah, silakan bagikan juga informasi ini kepada keluarga, rekan-rekan, saudara, teman-teman itu ya yang mau ikut. Boleh mendaftar ke admin, nanti dimasukkan ke dalam grup onsite. Ya, kira-kira seperti itu. Cukup jelas untuk pengajaran minggu depan? Ya, baik. Kita akan lanjutkan sama-sama. Nah, ibu bapak kemarin kita bicara soal Abraham itu mendapatkan janji ya dari Tuhan. Itu Abraham dan keturunannya. Janji yang Tuhan beri itu utamanya ada 3. Ya, janji akan keturunan, lalu janji akan tanah perjanjian, dan janji bahwa keturunannya Abraham ini akan diberkati, akan mendapatkan berkat. Ya, lalu minggu lalu kita juga sudah belajar yang namanya penggenapan janji ada 3 tahapan, 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah penggenapan janji di masa itu atau kepada orang yang diberikannya langsung. Beberapa penafsir bilang ini immediate fulfillment, penggenapan langsung. Jadi contohnya Abraham dibilang ada janji dapat keturunan, penggenapan langsungnya ya betul, dia punya anak namanya Ishak, kira-kira begitu. Atau bisa juga penggenapan langsung itu kepada keturunannya Abraham, kepada orang Israelnya. Jadi kalau penggenapan janji Abraham, janji akan keturunan itu kan penggenapannya dia punya anak namanya Ishak. Tapi terus Ishak juga nanti kan janjinya Tuhan keturunanmu akan sangat banyak, begitu ya. Nah, janjinya digenapi bagaimana? Ya Ishak punya anak Yakub, dari Yakub kemudian menjadi 12 suku Israel. Nah, itu penggenapan yang langsung pada saat itu. Tapi kemudian penggenapan janji juga akan dinyatakan lagi nanti di dalam kitab Injil, di dalam Yesus Kristus. Ya, bagaimana Yesus Kristus hadir untuk terus menggenapi janji itu, dan klimaksnya, puncaknya, janji itu pun akan digenapi di kekekalan waktu kita nanti ketemu Tuhan. Untuk waktu Tuhan datang kedua kali, kita bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, pertanyaannya yang kemarin sempat ditanyakan oleh salah seorang rekan, tapi kita belum sempat diskusikan. Ya. Nah, itu adalah begini. Bagaimana 3 janji ini akan digenapi? Bagaimana janji akan keturunan digenapi di masa itu untuk Abraham dan keturunannya, lalu di dalam Injil Yesus Kristus, lalu di dalam kekekalan. Bagaimana janji akan berkat itu digenapi pada waktu itu, ya kepada bangsa Israel, lalu digenapi di dalam Yesus dan digenapi di kekekalan. Bagaimana janji akan tanah itu digenapi pada waktu Abraham dan keturunannya, pada waktu Israel, lalu pada waktu Yesus, dan di kekekalan. Nah, coba kita mau diskusikan dulu terlebih dulu hal ini, ya, melihat bagaimana janji Tuhan digenapi secara utuh dalam 3 tahap ini. Ya, nah, boleh nggak ibu bapak coba diskusi, ya, diskusi yang dekat-dekat aja, 3-4 orang begitu yang dekat-dekat aja, boleh diskusi, ya. Bagaimana 3 janji ini digenapi? Tapi bahasa satu-satu ya. Keturunan penggenapannya bagaimana dalam 3 tahap, tanah penggenapannya bagaimana dalam 3 tahap, lalu berkat atau penggenapannya bagaimana ya dalam 3 tahap. Ya, bagaimana janji keturunan digenapi dari Abraham, lalu digenapi di dalam Yesus, lalu sampai kekekalan bagaimana? Ya, lalu bagaimana janji akan tanah itu digenapi untuk Abraham dan keturunannya, lalu di zaman Yesus dan juga di kekekalan. Lalu bagaimana janji akan berkat juga digenapi seperti itu. Ya.
Silakan, boleh Ibu Bapak diskusi dulu ya. Yang di Zoom boleh jawab juga di Zoom ya. Saya masuk ke Zoom jadi bisa lihat juga kalau mau ya. Siapa yang mau coba jawab bagaimana janji keturunan itu digenapi? Ini nggak usah satu persatu ya, tapi kita bahas per topik aja. Siapa yang mau jawab, nanti yang lain boleh melengkapi yang kurang. Ada kelompok yang mau sharing? Keturunan, bagaimana janji keturunan itu digenapi? Ada yang mau coba? Silakan. Ya, boleh nih, boleh, silakan. Terima kasih Mas. Tumai. Kalau penerapan di masa itu yang tentang keturunan langsung ya kita Abraham langsung mempunyai putra Ishak dan dilanjutkan kemudian Yakub dan Israel. Ya. Terus kalau pengenapannya di dalam Injil mungkin menurut kelompok kami Ya, ya. bukan secara darah Israel nih karena udah ada bangsa-bangsa lain bergabung jadi menyangkut adalah orang percaya jadi Israel secara rohani. Oke, kalau penggenapan di kekekalan menurut kelompok kami adalah orang-orang percaya yang nanti berkumpul pada sesudah kedatangan Yesus kedua kali. Jadi ketika kekekalan di langit dan bumi baru itu menurut kelompok kami. Ya, thank you. Bagus sekali jawabannya. Ada tambahan untuk yang keturunan? Tadi yang belum tercover, belum dibahas oleh kelompok ini, ada yang mau tambahin? Kalau nggak ada, kita maju ke dalam janji tentang tanah dulu, tanah. Yang tentang tanah. Ada yang mau coba menjawab? Silakan. Janji tanah, bagaimana janji tentang tanah itu digenapi? Kelompok mana yang mau coba? Silakan. Kelompok Ibu Susan. Boleh. Kalau di sini kita sepakat bahwa janji tentang tanah digenapi di dalam pengenapan di dalam Injil bahwa kita sebagai umat percaya kita adalah umat pilihan Allah yang maksudnya secara fisik Allah menempati kita di dalam di dalam di dalam Injil ya. Jadi kita sebagai umat pilihan Allah yang belum ada di kekekalan gitu, tapi secara fisik Allah sudah menempati kita gitu. Ya. Oke, ada yang mau nambahin yang tentang tanah? Boleh. Ya, silakan Pak. Saya belum hafal Pak. Siapa namanya? Saya komputer dulu. Oh ya, ya. Ibu Aris. Ya, Ibu Aris sudah hafal ya. Silakan Pak. Kalau mengenai tanah di pengenapan masa itu, tentu Tuhan Allah sudah memberikan tanah Kanaan ya bagi umatnya bangsa Israel. Ya, Pengenapan dalam Injil itu gereja itu sendiri. Kita semua adalah tanah dalam Injil. Tempat bertumbuhnya sebenarnya firman Tuhan. Dan pengenapan di kekekalan itu yang langit dan bumi yang baru yang dijanjikan Tuhan. Itu dan meskipun tanah di langit bumi yang baru kita belum tahu dari mana ya. Terima kasih. Ya, kasih Pak. Ada lagi yang mau tambahkan tentang tanah? Kalau cukup kita lanjut lagi ke dalam janji berkat. Ada lagi yang ada yang mencoba kelompok yang belum? Mungkin boleh sharing. Bagaimana janji berkat itu digenapi? Boleh kelompok belakang nih Bu Yani, Pak Ebert, Pak Ben, Pak Martinus, ada wakil juru bicara. Atau Melati boleh. Ya. Yang berkat, janji berkat. Ya. Kalau dari kelompok kami hasil diskusinya, kalau yang berkat yang pada zaman Abraham itu waktu apa sih namanya yang Tuhan itu bilang kejadian 12 ayat 3 kalau misalnya ada yang tunggal bakal kemudian bakal berarti Iya. itu memang Abraham. Kalau yang pas zaman Yesus itu ya makanya Tuhan Yesus selamatkan. Kalau yang akhirnya yang kekekalan itu ya hidup yang kekal. Kita bersama-sama Tuhan dalam ujian. Ya, oke. Terima kasih. Ada tambahan tentang berkat?
Ada ya? Oke, baik, saya coba tambahkan beberapa hal ya. Bagaimana janji keturunan itu digenapi? Tentu saja pertama-tama kita melihat penggenapan ya. Jadi tentu saja pertama-tama penggenapannya janji tentang keturunan itu adalah ini saya hanya tambahan aja ya. Jadi jawaban yang Ibu Bapak tadi sampaikan itu juga jawaban yang baik gitu ya. Jadi tentu saja Tuhan memberikan keturunan secara fisik kepada Abraham, yaitu anak kandungnya sendiri Ishak, anak kandung yang Abraham dapatkan dari Sarah ya. Dan juga dari Ishak itu kemudian ada keturunan yang berikutnya. Ishak memperanakan Yakub ya, dan juga Esau. Tetapi dari Yakub ini kemudian jadi 12 suku Israel. Itulah penggenapan langsung. Jadi janji keturunan. Nah itu Abraham dapatkan ya. Makanya Allah itu disebut Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Nah, saudara, tentang nama Allah itu penting sekali. Kenapa? Karena Allah kita memperkenalkan diri kepada kita tuh bukan pakai sebutan yang umum atau generik. Bukan hanya untuk seperti kita memanggil tuan atau bos. Bukan. Tetapi dia memberi tahu kita namanya. Dia ingin dikenal sebagai siapa. Namanya itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, nama itu berarti melekat pada identitas, pada pribadi, orangnya tertentu. Contoh begini, kalau saya ngomong dokter misalnya, saya ngomong dokter, ya itu umum, semua dokter. Dokter siapa aja dokter begitu. Ya, tapi kalau saya ngomong spesifik, saya sakit, misalnya habis bepergian 1 minggu sakit, lalu saya konsultasi kepada dokter Yohanes misalnya, itu dokter di gereja Hosana. Ya itu udah nama dia menuju kepada satu pribadi, tidak bisa diduplikasi. Nah, maka penting sekali ketika bangsa-bangsa lain juga banyak mengenal dewa-dewa. Yang dipanggil El itu banyak ya, Tuhan itu Lord itu banyak. Tetapi Tuhan Allah di dalam perjanjian lama seringkali menyatakan dirinya dengan nama yang khusus. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, atau bahkan lebih khususnya lagi pada waktu Allah menyatakan diri kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3, lalu Musa tanya, "Siapa kamu?" Allah bilang, "Aku adalah aku," gitu. Nah, ini adalah satu bentuk identitas Allah yang khusus. Gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa Tuhan Allah kita ini luar biasa ya, mengaitkan identitasnya dengan keturunan Abraham. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mau kenal Tuhan, nggak bisa dipisahkan dari umat Tuhan, nggak bisa dipisahkan dari Israel. Tuhannya orang Kristen itu bukan Tuhan generik, tapi Tuhan yang bisa dikenal melalui umatnya. Nah, ini luar biasa penting. Kalau mau kenal Tuhan, itu sebabnya cara terbaik atau tempat terbaik ya, seharusnya orang mengenal Tuhan itu adalah di mana? Di dalam umat Tuhan, di gereja, yang di persekutuan orang percaya. Anda nggak bisa kenal Tuhan orang Kristen itu dengan cara kita pergi ke lapangan, lihat ke langit, oh itu Tuhan. Nah itu namanya animisme, ya sembah bintang, sembah pohon. Tapi kalau mau kenal Tuhan orang Kristen, dia adalah Tuhan yang mengikat diri dengan umat. Nah, luar biasa sekali ya. Mau kenal Tuhan bagaimana caranya? Jadi umat Tuhan masuk gereja. Nah, ya. Lalu keturunan ini kemudian juga digenapi. Ya Pak. Jadi itu namanya siapa? Oh namanya banyak Pak. Ya namanya itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Abraham kan bukan nama. Itu nama yang Allah berikan pada dirinya sendiri. Jadi Allah pakai nama Allah Abraham itu untuk namanya. Ya kalau dalam konsep kita itu seperti sebutan begitu ya. Tapi sebenarnya itu cara yang Allah mau untuk dia memperkenalkan dirinya. Saya. Ya. Jabatan-jabatannya. Nah, luar biasanya Allah kita adalah justru itu keunikannya. Bagaimana cara mengenal Allah kita lewat relasinya dengan umatnya. Nah, lewat relasinya dengan umat. Nah, itu cara yang Tuhan pilih untuk membuat dirinya dikenal. Nah, itu luar biasanya seperti itu. Jadi dia memakai sebutan Allah Abraham itu sebagai
identitas. Nah, kemudian janji tentang keturunan ini digenapi lagi di dalam Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat dua cara. Dua cara. Ya, yang pertama kita lihat Yesus Kristus sendiri itu adalah keturunan Abraham. Ya, di dalam Injil Matius jelas sekali, Matius 1 ayat 17. Ada 14 keturunan dari Adam sampai Abraham. Saya cek salah baca ya. Ada 17 keturunan dari Abraham sampai Daud, ya. Lalu 17 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 17 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi Yesus itu lahir dari benih keturunan Abraham, orang Israel asli. Tapi juga cara kedua untuk penggenapan janji keturunan ini adalah seperti yang Ibu Leni jawab, yaitu apa? Di dalam Yesus, ya. Sekarang Israel itu umat pilihan Allah, bukan lagi hanya terbatas pada darah bangsa Israel secara fisik, bukan. Tetapi ini berkaitan dengan iman, kepercayaan di dalam Kristus. Ya, ada keterbukaan, ada ruang untuk bangsa-bangsa lain juga mendapat keselamatan yang sama. Ambil bagian, ikut serta dalam relasi yang sama yang Tuhan miliki dengan Israel. Nah, orang-orang yang percaya ini dari segala bangsa lain, itu disebut Israel rohani. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Itu di dalam Kristus. Ketika Kristus mati dan bangkit, dia membuka jalan persekutuan orang-orang kepada Allah. Ya, jadi ini digenapi dua cara. Yesus sendiri keturunan Israel, tapi juga ada ruang buat orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain yang percaya itu menjadi Israel rohani. Dan kemudian penggenapannya di dalam kekekalan adalah kita tahu bersama bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus itu disebutnya anak Allah. Dengan kata lain, kita adalah keturunan Abraham secara rohani, Israel rohani. Dan Paulus juga Injil Yohanes itu punya teologi kalau yang namanya anak Allah itu ikut dapat ahli, itu disebut juga sebagai ahli waris. Maksudnya apa? Kita ikut menerima janji Tuhan kepada Abraham itu. Apa sih janji Tuhan kepada Abraham itu? Yaitu, kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah. Ya. Nah, kira-kira ini tentang keturunan. Lalu kemudian tentang tanah, kita melihat penggenapan langsungnya Abraham dan keturunannya itu akan masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Tapi memang, ya Bapak Ibu Saudara, lebih jelas di dalam perjanjian lama, yang menetap masuk settle dalam waktu yang panjang di tanah Kanaan itu adalah mulai dari Yosua. Ya, mulai dari Yosua. Pada waktu Yakub dan keturunannya Ishak dan Yakub memang itu sudah ya mendiami tanahnya itu ya setelah Yakub itu keluar dari tempat Laban. Tapi terus kemudian keturunan mereka akan dibuang ke Mesir. Ya, jadi seperti belum terlalu settle di situ. Ya. Nantinya baru akan masuk ke tanah perjanjian dan settle lama di situ itu sejak Yosua dan seterusnya. Nah, tapi ini menarik sekali. Kalau kita lihat Abraham itu di dalam hidupnya itu ada dua simbol yang melekat ya di dalam hidupnya Abraham. Ada beberapa sebenarnya, tapi kalau mengenai tanah dan perjalanan itu ada dua yang menarik ya. Yang pertama itu adalah kemah. Ya. Yang kedua itu adalah mesbah. Maksudnya apa? Kalau ibu bapak baca seluruh kisah Abraham, kita akan lihat berulang kali Abraham itu membangun kemah. Ya, bangun kemah. Maksudnya apa? Maksudnya kita lihat ya, kadang kita itu salah mengerti panggilan Tuhan terhadap Abraham. Tuhan itu panggil Abraham itu pertama-tama untuk apa? Pergi keluar dari negerimu ke tempat yang aku janjikan kepadamu. Banyak orang salah mengerti, berpikirnya begini. Dulu Abraham itu hidupnya susah. Lalu Tuhan panggil dia ke tempat yang Tuhan tujukan dan dia jadi kaya. Nah ini keliru, saudara. Ya, tapi ini banyak dikhotbahkan. Begitu ya, Tuhan panggil Abraham keluar. Kita juga akan menyongsong kekayaan yang baru, kemuliaan yang baru. Nah, itu keliru. Kenapa? Kalau sudah baca kita baik-baik, Kejadian 12, Kejadian 11 bagian akhir, justru Abraham di Ur Kasdim itu orang kaya sekali. Kaya dia. Lalu Tuhan suruh dia pergi kemana? Nggak tahu.
pokoknya nanti saya tunjukkan. Dan tidak ada janji dari Tuhan, waktu Tuhan panggil itu ya, bahwa nanti kamu akan lebih kaya dari sekarang. Gak ada. Belakangan memang kalau kita baca keturunan Abraham, Ishak, Yakub, lalu orang-orang di Mesir, itu memang diomongin nanti tanah itu ada susu dan madu itu. Tapi itu belakangan. Waktu Abraham pertama dipanggil nggak ada loh janji nanti kamu lebih kaya lagi dari sekarang, itu nggak ada. Ya, dan kita lihat di sini poinnya, hidup ikut Tuhan bukan semata-mata naik level, dapat lebih nyaman lagi, lebih kaya lagi, tidak. Tapi justru dengan Abraham ikut Tuhan, simbol yang melekat dalam hidupnya itu simbol apa? Kemah. Itu seperti hidup yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa hidup kita ikut Tuhan itu nggak bisa kita mau settle, nyaman, begitu ya. Tetapi justru kita harus siap. Kapanpun Tuhan mau kita pergi ke kanan, ke kiri. Bukan berarti tentu saja, bukan berarti kita nggak boleh jadi kaya, nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya properti, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah kita harus siap kalau Tuhan mau sesuatu dari hidup kita. Hidup seperti di kemah itu hanya sementara. Ya, dan simbol kedua yang Abraham terus buat di sepanjang perjalanan itu adalah mesbah. Mesbah itu lambang dia menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan secara publik. Dan menyembah Tuhan, hatinya selalu mau menyembah Tuhan. Nah, ini menjadi refleksi buat kita. Apakah saya ikut Tuhan itu siap? Kalau Tuhan panggil saya melakukan hal-hal yang mungkin tidak nyaman. Dan apakah hati kita sungguh mau menyembah Tuhan? Ya, nah sejarah bangsa Israel dengan tanah Kanaan itu memang sejarah tidak mudah, sejarah panjang. Nantinya mereka sudah settle di tanah Kanaan, lalu berbuat dosa lagi, lalu mengkhianati Tuhan, akhirnya dibuang ke Babel. Tapi nanti memang Tuhan balikin lagi, setelah 70 tahun dibuang itu Tuhan kembalikan lagi ke tanah itu. Tapi pun nanti kita lihat di perjanjian baru, waktu kekaisaran Roma berkuasa, tanah itu juga hancur, bait Allah dihancurkan. Bangsa Israel jadi disebar ke mana-mana. Ya, nah kita melihat di sini justru penggenapan janji tanah itu bukan berarti nanti Israel settle di satu tempat saja. Ya, kenyataannya adalah di Kisah Rasul kita akan melihat nanti bangsa Israel itu disebar ke mana-mana. Ya, nah, saudara ingat motif ini ya, pola ini disebar ke mana-mana, bukan hanya di satu tanah. Itu mirip apa? Mirip Menara Babel. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Memang rencana Tuhan sejak awal, ya, umat Tuhan itu bukan cuma ngumpul menikmati hidup untuk diri sendiri, bukan. Tapi ke seluruh bumi, menyebar ke seluruh bumi, supaya bangsa-bangsa dapat berkat lewat kehadiran umat Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal tanah, di mana sebenarnya tanah itu yang Tuhan janjikan? Seluruh bumi, betul sekali. Bukan hanya lokasi Israel dan Palestina secara geografis, tetapi seluruh bumi. Tuhan mau umatnya mendiami seluruh bumi. Inilah rencana penciptaan, bukan? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah seluruh bumi. Ya, dan ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Pada waktu Yesus Kristus datang, dia membawa apa? Kerajaan Allah hadir dan nyata di bumi. Lewat apa? Lewat khotbah, pemberitaan Injil kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkhotbah, suruh orang-orang bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus membaca kitab suci bersama dengan orang-orang di bait Allah. Tapi Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan fisik, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, kasih makan orang-orang yang menderita, memulihkan orang-orang yang diasingkan dari komunitas sosial. Ya, nah Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah itu maksudnya apa? Waktu Allah berkuasa, semua orang mengalami damai sejahtera, semua orang mengalami berkat. Nah, itulah waktu Yesus datang. Ya. Dan kita pun akan dijanjikan oleh Tuhan Yesus ada tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di kekekalan, di langit dan bumi yang baru ini. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di bumi ini. Ya. Nah, kemudian janji ini saudara-saudara digenapi di dalam kekekalan. Kita lihat dengan cara apa? Di dalam kitab Ibrani itu ada satu teks yang indah sekali. Dikatakan begini, Abraham itu mati
belum sampai masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya lambai-lambai dari jauh. Ya, tetapi Abraham itu diperhitungkan sebagai orang yang beriman kepada Allah karena dia menantikan tanah air yang lebih baik. Nah, kita juga sama. Ya, kita di dalam bumi ini itu cuma pendatang. Kita sedang berjalan menuju tanah air yang lebih baik. Nah, tanah air yang lebih baik itu apa? Itu adalah langit dan bumi yang baru. Di mana? Ya di sini nih. Nanti Tuhan Yesus akan datang kembali memerintah di langit dan bumi yang sekarang, tapi disempurnakan. Nah, itulah sebutnya langit dan bumi yang baru. Nah, itulah tanah air yang lebih baik. Intinya bukan tempatnya, tetapi intinya adalah satu keadaan ketika kita hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Nah, hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Nah, yang terakhir janji berkat, ya, saudara-saudara, janji berkat. Janji berkat itu digenapi di dalam keturunan Abraham. Memang keturunan Abraham itu digenapi secara langsung, keturunan mereka menjadi kaya. Contohnya dari mana? Kita bisa lihat satu teks, misalnya satu contoh ya, saya bacakan. Kejadian pasal 26, saudara-saudara. Ini kisah Ishak ya. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Saya bacakan ya. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. Ishak diberkati Tuhan. Orang ini maksudnya Ishak menjadi kaya. Makin lama makin kaya hingga ia menjadi kaya raya. Jadi betul Tuhan kasih berkat fisik. Dan Tuhan bukan hanya kasih kekayaan, tapi Tuhan juga kasih kehormatan, kemuliaan. Taunya dari mana? Banyak raja-raja di sekitar situ mau buat perjanjian dengan apa? Hidupnya Abraham itu menarik orang begitu. Ya. Nah, tapi saudara perlu ingat bahwa berkat dan kekayaan itu, kemuliaan dan kehormatan itu diberi kepada Abraham dan Ishak dan keturunannya. Bukan cuma untuk mereka menikmati, bukan. Tapi untuk apa? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Untuk dibagikan, untuk disalurkan. Nah, ini yang penting. Ya. Memang hidup umat Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, akan diberkati. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar panggilan kita juga berbagi, menyalurkan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, lalu keturunan Abraham yaitu Israel selalu dipelihara oleh Tuhan. Ya, lewat tiang uang, tiang api, lewat roti yang dicurahkan dari surga, lewat kaki kasut yang tidak menjadi rusak, yaitu selalu Tuhan berikan pemeliharaan mereka. Sudah janji berkat. Tetapi kemudian di dalam Yesus Kristus kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah berkat terbaik yang Tuhan Allah bisa berikan kepada umat. Tahu dari mana? Itu tahu dari Paulus. Paulus bilang kalau anaknya sendiri dia kasih kepada kita, masa dia tidak mengaruniakan segala sesuatu di dalam dia untuk kebutuhan hidup kita. Yesus adalah berkat terbaik yang Allah berikan untuk kita. Di dalam Yesus ada kepuasan, ada kelimpahan, ada segala yang kita butuhkan. Ya. Dan berkat yang kekal, ya, yang akan diberikan di kekekalan, surat berkat yang kita pengen di surga, itu sebenarnya apa sih? Kalau kita pengen masuk surga itu pengen apa? Nah, seringkali orang Kristen kurang punya visi yang jelas tentang surga. Mungkin kurang dikotbahkan ya. Kalau kita ingat yang kursi itu, kadang yang dikotbahkan cuma yang jahat dan baru, yang sempurna tidak dikotbahkan. Kita tuh pengen surga tuh pengen apa? Nah, harusnya adalah kita pengen surga itu pengen bersama-sama dengan Allah. Ya, Allah itu berkat yang terbesar. Bersama Allah selama-lamanya, itulah berkat terbesar. Tapi kadang kita nggak mikir begitu. Tapi kan pokoknya masuk surga kenapa? Ya supaya jangan masuk neraka aja. Ya. Saya nggak tahu sih surga enaknya apa, tapi kan neraka kan nggak enak. Ya udah daripada yang nggak enak, ini yang itulah. Jadi pokoknya saya tahu di neraka di surga nggak panas saja begitu ya. Kadang gitu begitu. Atau kita kenapa sih kepengen masuk surga karena katanya langitnya emas, jalannya emas, gitu ya, temboknya emas. Atau ada orang-orang mungkin berpikir masuk surga itu kenapa? Nanti saya dapat upah katanya dari usaha hidup keras ikut Tuhan di dunia. Ya, lalu kalau saya giat melayani Tuhan, kalau saya lebih saleh, beri persembahan lebih banyak, upah saya kayaknya lebih mahal, lebih besar dari orang lain.
Ya, misalnya upah saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya udah menyerahkan diri dari SMA, wah itu Tuhan, oh, upahnya itu mobil ya, Lamborghini misalnya. Si Devina ini kuliah, kadang masih mau masuk, kadang enggak gitu ya, upahnya mobil juga, Innova gitu ya. Nah, saya kalau pikir begitu, sadar nggak itu pikiran sangat materialistis, sangat duniawi. Belum cocok tuh kayaknya kita dengan natur surga, belum cocok ya. Karena di surga nggak ada keterikatan dengan materi begitu. Nah, apa berkat terbaik yang kita dapat di surga? Itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Nah, tapi saya mau kasih sedikit perspektif yang lain. Itu begini. Ibu bapak kadang kalau kita membaca Alkitab, ada dua kesalahan yang umum. Yang pertama, itu adalah menganggap Alkitab itu kisah yang sepotong-potong, kisah-kisah teladan yang tidak ada kaitan satu sama lain. Nah, saya harap dengan STUJ ini kita udah beres, jadi nggak seperti itu lagi. Ya. Tapi kita bisa menganggap Alkitab itu bisa lihat satu kesatuan cerita Tuhan yang besar. Nah, tapi ada kesalahan kedua. Kesalahan kedua itu apa? Kadang kita pikir semua yang ada di Alkitab itu tentang kita. Itu tentang kita. Ya, kadang kita pikir gitu. Makanya kalau kita baca Alkitab yang kita stabilo itu ayat-ayat apa? Itu yang tentang kita nih. Ya, aku akan memberikan engkau kedamaian, ketenangan. Kita garis. Tapi kalau misalnya ada ayat para malaikat akan berlutut di tumpuan kakimu dan memuji-muji engkau, kita tandain nggak? Nggak terlalu. Ya. Tuhan adalah raja, kita tandain nggak? Nggak terlalu. Ya kita tandain semua yang soal kita doang gitu ya. Nah, saya pengen kita coba pikir sedikit sebelum kita masuk lebih jauh nanti. Untuk apa Tuhan Allah memberikan atau mengerjakan kisah yang besar ini? Untuk apa? Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia menebus kita yang berdosa di dalam Kristus. Dia menjamin janjinya sampai kekekalan. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Di satu sisi betul jawabannya adalah karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa dalam dosa. Betul. Tapi untuk apa? Ya betul untuk kalau kita jawab untuk diri saya sendiri, maka iman kita jadi terlalu ego sentris, self-centered untuk saya gitu. Loh, emang saya sepenting apa? Tapi justru ya poinnya, kenapa Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya? Kenapa Tuhan menebus kita di dalam Kristus? Kenapa Tuhan menjamin janjinya jadi genap sampai kekekalan? Itu untuk apa? Untuk kemuliaan namanya sendiri. Untuk kemuliaannya. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Supaya bangsa-bangsa bisa menyembah dia. Dan kita akan menikmati hidup yang puas. Hidup yang nikmat itu kalau kita sungguh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, lalu biasanya pertanyaan klasik orang Kristen itu begini. Kalau begitu Tuhannya terlalu narsis. Ngapain dia mau membuat segala sesuatu untuk memuliakan diri sendiri? Kenapa dia memberi kemuliaan untuk dirinya sendiri? Nah, saudara, cuma masalahnya di pertanyaan ini begini problemnya ya. Kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan. Nah, yang namanya Allah, saya kira itu sudah seharusnya dia mendapatkan kemuliaan. Sudah seharusnya dia mulia karena dia adalah Allah. Nah, kita memuliakan Allah, kita menyembah Allah. Kalau Allah nggak boleh memuliakan dirinya sendiri, berarti Allah harus memuliakan orang lain lagi di luar dia. Dan jadi dia jadi Allah atau bukan? Dia jadi bukan. Justru karena dia adalah Allah, ya kemuliaan adalah milik dia. Dan luar biasa ya, saudara harus mengerti juga bahwa Allahnya orang Kristen itu Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal itu artinya apa? Bukan satu person, tapi komunitas. Ya, komunitas Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu komunitas. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa betul dia adalah Allah yang benar, karena dia layak menerima segala kemuliaan. Dan di dalam Trinitas Tritunggal,
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu saling berbagi kemuliaan. Ya, dunia itu akan melihat kemuliaan Allah, dan itu adalah dunia dalam kondisi yang terbaik. Waktu Allah dimuliakan. Makanya nanti kalau baca kitab Wahyu ya, visinya tentang langit dan dunia baru, memang satu, Tuhan datang bersama-sama kita, memulihkan kita, menghapus air mata dari mata kita, memberi kita damai sejahtera, memberi kita sukacita yang kekal. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, kalau baca kitab Wahyu, jangan pernah lupa, selalu ada kata-kata seperti ini. Segala lidah dan suku dan kaum dan bahasa menyembah, memuliakan Tuhan. Nah, itulah baru desainnya Tuhan jadi sempurna ketika Tuhan dimuliakan atas bangsa-bangsa. Oke, ya. Nah, sampai di sini soal janji keturunan, tangguh dan berkat. Ada respons atau tanggapan atau pertanyaan dulu? Ya, silakan Pak Ben. Nanti saya habis ini kita masuk ke dalam kaitan antara Israel dengan Yesus. Kalau Yesus disebut Raja orang Yahudi, lain disebut orang Yahudi itu apa dari Abraham atau dari Yakub, Israel atau dari Oke, yang ya, sebutan Yesus sebagai Raja orang Yahudi itu adalah sebutan olok-olok pada waktu Yesus di atas salib. Olok-olok ya, karena ini olok-oloknya siapa yang kasih? Ya, orang Yahudi sendiri. Karena orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus sebagai Raja. Begitu. Jadi ini itu adalah sebutan olok-olok. Tidak ada di zaman Abraham atau Ishak atau Yakub, nggak ada. Itu adalah olok-olok waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Ya. tapi maksudnya istilah Yahudi itu yang disebut Yahudi itu turunan dari Abraham atau dari Sama, Abraham, Ishak, Yakub. Ya, jadi Israel, Yahudi itu sinonim. Ibrani itu sinonim. Sama, itu yang merujuk kepada orang-orang sama. Yahudi. Ya. Sama seperti begini, orang Indonesia, orang Nusantara sama kayak gitu ya. Nah, itu istilah yang dibolak-balik tapi sama, kira-kira begitu. Tapi kalau Yehuda, ya Yehuda itu sukunya begitu. Tapi ya kita tahu lah itu merujuk kepada hal yang sama, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan Israel. Keturunannya itu spesifik. Soalnya kalau keturunan dari Esau kan Ya, dong. Ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kalau Esau kan bukan Yakub ya. Jadi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Keturunan Esau yaitu bangsa yang lain, itu bangsa Edom. makasih. Ya, Pak Martin silakan. Mungkin ada mulai sedikit ya. Tapi tentang janji berkatan, kita sebut umat Kristen, mungkin semua berpusat pengajaran itu berpusat pada Kristus dari awal dunia ini diciptakan sampai pada Wahyu. Umat Kristen berpusat tentang pengajaran tentang Yesus Kristus. Pertanyaannya tentang janji tanah, janji keturunan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah sudah Tuhan Yesus datang itu telah dicabut atau dibatalkan oleh Tuhan? Kita lihat sekarang perdebatan di media sosial begitu keras. Banyak orang Kristen terpecah, nggak mau mengakui tanah yang dijadikan Tuhan di Yerusalem di kanan itu bukan milik Israel. Terima kasih, mohon penjelasan. Ya, jadi menurut saya itu bukan dicabut, tapi maknanya diperluas. Ya, maknanya diperluas. Nah, seperti tadi kita melihat ya bahwa tanahnya Israel dan Palestina itu ya kan bangsa Israel disebar ke seluruh dunia. Begitu ya. Maka penggenapannya kalau yang disebut dengan tanah Israel dan Palestina itu penggenapan zaman dulu, zaman Abraham, zaman keturunannya. Tapi di dalam Kristus itu menjadi diperluas. Bukan lagi tanah itu, tapi seluruh bumi. Ya, umat Tuhan mewarisi bumi. Jadi janjinya itu diperluas. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kita tahu, tapi maksud saya tanah itu yang sekarang disebut bangsa Israel yang merdeka tahun 1948. Apakah itu masih terikat dengan kejadian antara Tuhan Yahweh dengan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub? Bukan sekarang rohani. Ya, saya nggak menguasai topik ini. Jadi, tapi kalau menurut saya kita jangan membacanya dengan cara
kembali ke fisik seperti itu gitu. Ya, tapi kita melihat bahwa kisah yang Tuhan mau kerjakan ini bicara soal memang secara rohani, kira-kira seperti itu. Nggak mungkin Ibu, saya nggak puas. Secara rohani kita udah tahu itu tertuju semua kepada Kristus. Tapi Anda jadi apa? Itu nggak diakui lagi sebagai hak milik bangsa Israel, keturunan Abraham, misalnya. Soalnya kita lihat pemuka terbesar agama gereja, bukan saya bukan sebut bilang itu gereja apa agama, kan? Pemuka gereja Katolik, menurut saya kalau saya salah, saya mohon maaf, rada menyimpang dengan perjanjian itu kan pokoknya ada berjanji sebelum Kristus akan itu ada di tanah itu sudah terjadi, tapi sekarang mereka nggak mau mengakui itu, terutama dari gereja Katolik. Jadi secara terang-terang kita sebagai umat gereja Protestan, Calvinis atau Lutheran itu bagaimana pendapat kita? Karena itu kan ada sampai sekarang. Apa kita juga menolak itu? Atau perjanjian antara yang berjanji itu sudah dibatalkan? Itu yang nggak jelas jadi perdebatan apa? Nggak perdebatan kusir itu, debat kusir itu. Ya, tentu kalau dibatalkan tentu tidak. Tapi bagaimana nasibnya, kelanjutannya, begitu ya? Nah, itu kan kita juga belum sampai pada akhirnya. Nah, jadi kalau dibatalkan, saya yakin pasti tidak. Nah, itu rencana Tuhan, pasti ada restorasi. Nah, cuman bagaimana itu terjadi? Nah, itu kita belum tahu sekarang. Ngomong-ngomong, saya kurang menguasai topik ini. Saya harus riset dulu, nanti saya bisa respons kalau misalnya kira-kira pengetahuan saya udah tambah ya soal ini. Ya. Nanti saya belajar dulu. Makasih Pak. Ya. Ada lagi Ibu Bapak silakan. Tapi ngomong-ngomong Pak Martinus boleh ngobrol dengan Pak Septo. Ya, ini Pak Septo menguasai sejarah-sejarah Israel dan Palestina itu ya. Nah, cuma sayangnya Pak Septo nggak hadir hari ini. Jadi boleh stop ya ngobrol dengan Pak Septo, senang sekali bahas-bahas begini ya. Ya, silakan Pak Presiden. Menurut saya itu kan soal hubungan Abraham dengan Allah itu begitu dekat. Itu maksudnya itu bagaimana pada saat itu tuh Abraham dengan hubungan Allah itu begitu dekat. Mungkin begitu intinya gitu loh. Masih. Ya, betul sekali. Itu Alkitab sendiri, kitab Kejadian sendiri mencatat itu seperti seorang sahabat. Taunya dari mana? Pada waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, itu Tuhan ngomong-ngomong. Masa saya nggak mau kasih tahu Abraham soal begini. Jadi ada seperti memang sengaja Tuhan mengikatkan diri dengan Abraham dan itu sangat dekat. Nah, ini kembali kita mesti melihatnya bukan karena usaha Abraham, bukan karena Abraham baik, ya bukan karena Abraham rajin berdoa, bukan karena Abraham saleh, bukan. Tetapi karena Tuhan sendiri dia memilih. Saya mau mengikat diri dengan engkau, dengan Abraham. Tuhan yang memilih. Barulah dari situ Abraham bisa berespons. Abraham berespons dengan mendirikan mezbah, dengan menyembah Tuhan, dengan memberi semua yang Tuhan minta. Boleh, hidup saya udah milik engkau. Tapi awal mulanya pertama, Tuhan yang berinisiatif membangun relasi. Baik, kita lanjut dulu ya Ibu Bapak ya. Saya harap masih ada waktu untuk kita nanti boleh diskusi lagi. Nah, sekarang kita mau lihat ya, kalau identitas Israel dari jelas. Orang-orang mendapatkan berkat, janji keturunan dan janji tanah. Keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang apa hubungan antara Israel dengan Yesus? Mengapa Yesus disebut sebagai Israel yang sejati? Ya. Nah, saya hanya merangkum jawaban-jawaban yang sudah dikirim di grup chat ya. Kita tahu bahwa Israel itu umat yang diikat perjanjian dengan Tuhan. Umat yang dipilih Tuhan. Ya, Tuhan begitu dekat mengikat diri terlibat dalam hidup Israel. Tapi juga Israel di saat yang sama itu gagal. Ya, Israel itu tidak setia. Ya, Israel itu berulang kali menyembah berhala. Hatinya tidak condong kepada Tuhan. Ya. Ya naik turun, ada kalanya Israel itu taat gitu ya, kalau sudah didapatkan udah pentok balik bertobat minta ampun. Tapi nanti kalau segala sesuatu udah jadi aman-aman, jadi baik, ya punya berhala lagi. Begitu terus. Nah, sampai sangat jahatnya ya
Tuhan tuh sering bilang Israel itu berzina secara rohani. Nah ini sering diomong di kitab Amos, di kitab Yeskiel, di kitab Hosea, itu jelas sekali. Menyembah yang lain. Padahal Tuhan mau mengikat diri dengan Israel, tapi Israel nggak mau. Israel maunya mengikat, ya boleh sama Tuhan boleh, tapi mau sama yang lain juga. Nah itu tidak setia, ya. Sehingga Israel itu hidupnya juga tidak sesuai sama yang Tuhan atur dari awal. Ya Tuhan mau melalui Israel bangsa-bangsa yang diberkati. Tapi Israel tidak menghidupi kebenaran, tidak menghidupi keadilan. Mereka banyak menindas sesamanya. Bahkan pemimpin agama, ya itu forum di dalam kitab nabi-nabi, jelas sekali nabi-nabi palsu itu seringkali dikritik ya oleh nabi-nabi Tuhan. Lalu dikatakan apa? Keluar ibadah dari mulutnya menyembah Tuhan. Tapi sikap hidup di dalam sosial, memperlakukan orang lain, tidak mencerminkan kehendak Tuhan di dalam Taurat. Ya, jadi tidak ada keadilan, ya, tidak ada kebenaran, ya. Nah, sehingga hidup Israel menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, kita coba buka dulu Yesaya pasal 5 ya, Saudara. Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Bolehkah kita baca sini berganti? Sebelah kiri saya sebelah sini baca ayat 1, sebelah kanan saya ayat 2 ya, sini berganti. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 ya. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu? Oke. Silakan dari sebelah kiri saya dulu, boleh dibaca dulu. Aku hendak menjadikan dia Tuhan kekasihku. Jadi yang kekasihku tentang Tuhannya. Kekasihku itu mempunyai tentang Tuhan yang suku. Sekarang ini kedua Israel maka sekarang aku mau memberitahukan kepada pengendap itu aku akan mengawal petunjuknya sehingga aku betul dimakan dan dalam bentuknya sehingga aku tidak tidak diharapkan menjadi manusia sehingga supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Setelah aku berharap untuk sengsara dia atau Israel dan bagi dinamiknya tetapi hanya ada dinamiknya kebenaran tetapi hanya ada kebenaran. Nah, saudara, ini adalah puisi yang Yesaya tulis untuk seolah-olah menggambarkan hati Tuhan terhadap Israel. Nah, hati Tuhan terhadap Israel itu seperti apa? Israel itu dikatakan seperti apa? Kebun anggurnya Tuhan. Yang Tuhan mau dari Israel itu adalah buah-buah anggur yang manis. Maksudnya apa? Kebaikan, keadilan, dan shalom, damai sejahtera yang bisa dirasakan oleh bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan sudah melakukan banyak cara untuk mengasihi Israel. Ya, dikatakan di dalam ayat 2 di situ, ayat 3 di situ, aku sudah mencangkulnya, menanamnya, menggemburkannya. Sampai ayat 4, apalagi yang kurang? Seperti kira-kira begitu ya. Harus buat apa lagi untuk kebun anggur ini? Untuk Israel. Ya, karena Tuhan sudah begitu mengasihi Israel. Tapi justru dari kebun anggur ini yang Tuhan harapkan ada buah yang manis, malah yang dihasilkan apa? Buah yang asam. Ya, Tuhan ingin ayat 7 keadilan,
tapi hanya ada kelahiran. Tuhan ingin kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah ini sangat mengecewakan. Israel itu kebun anggur yang gagal. Nah kalau kebun anggur seperti ini diharapkan berbuah manis, tapi tidak ada buah, tapi busuk. Itu harusnya diapakan? Dibuang, ditebang. Ya. Dan sebenarnya nanti gambaran seperti ini juga banyak muncul dalam kitab Injil ya. Waktu ada Yesus jalan sama murid-muridnya, banyak kali mereka melihat pohon yang tidak berbuah, lalu Tuhan kasih ini kayak penggambaran itu seperti hidup kita yang tidak berbuah, terakhir begitu. Nah, tapi kalau sudah baca kebun anggur, ya kebun anggur. Kalau ini kan pasal 5 ini nyanyian tentang kebun anggur yang busuk, kebun anggur yang tidak berbuah. Nah, coba pola kebun anggur ini sudah bisa temukan lagi di mana? Selain di dalam kitab Yesaya ini, kalau di Perjanjian Baru bisa ketemu kebun anggur itu. Yohanes 15. Ya, coba kita lihat Yohanes 15. Ada apa di sini? Yohanes 15. Coba kita baca lagi sini berganti ya. Ayat 1 sebelah kiri saya, ayat 2 sebelah kanan saya ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 silakan. Silakan itu. Saudara lihat ya, siapa yang bilang ini aku adalah pokok anggur yang benar? Siapa yang Yesus. Nah, saudara kita lihat di sini, kadang teks pokok anggur yang benar itu di khotbahan orang tuh atau diajarkan di dalam gereja banyak bicara soal spiritualitas ya, soal kerohanian ya. Misalnya apa, kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita tidak mengalami kekeringan rohani. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah baca firman dan sakit dulu. Ya, nah itu tidak salah, itu betul, itu boleh. Ya. Tetapi, saudara, kalau kita mengerti kisah Alkitab yang secara menyeluruh, ya, maka kita akan lihat ajaran ini luar biasa sekali. Ini terjadi waktu Yesus sebelum dia disalibkan. Lalu saudara nanti pasal 16, pasal 17 itu Yesus ditangkap, doa Getsemani, lalu seterusnya Yesus di pengadilan, dan itu hari-hari terakhir Yesus. Jadi ini adalah kata akulah yang terakhir dari dalam Injil Yohanes. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau menjelang penguburannya, kematiannya, ya, menjelang salib. Lalu Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa perkataan ini disebutkan pada waktu mereka itu sedang berjalan melewati satu gerbang yang ada kebun anggurnya, ada pohon anggur yang rambat. Nah orang itu ngerti sekali dengan kebun anggur, pohon anggur itu jelas. Ya, apalagi murid-murid Yesus ya dari kecil itu sudah STUJ kan, tentang kitab Yesaya itu udah hatam, udah hafal. Jadi mereka tahu sekali bahwa mereka itu kebun anggur yang busuk. Jadi ketika Yesus bilang, akulah kebun anggur yang benar, pokok anggur yang benar, itu maknanya
Sebenarnya Yesus sedang menggantikan Israel yang gagal. Israel yang tidak bisa menggenapi kehendak Allah. Israel yang tidak menghasilkan buah apa-apa. Ya, lalu Yesus bilang, akulah kelopakan gimana. Nah, sekarang kita mengerti lebih dalam di sini. Waktu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu. Itu artinya apa? Itu artinya menyatu keselamatan. Itu artinya percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita menjadi Israel rohani. Dan itu kita akan berbuah. Nah, jadi aplikasi kayak ya kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan, rajin saat teduh, rajin berdoa. Itu adalah dampak ataupun akibat dari ya bukan kita di dalam Tuhan. Ya sudah seharusnya begitu. Ya, tapi yang utama adalah teks ini mau mengatakan Yesus itu mengatakan bahwa dialah pengganti Israel yang gagal itu. Israel yang tidak bisa menggenapi perintah Tuhan. Israel yang tidak bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan bisa, Tuhan genapi. Dan Yesus menggenapkan, melakukan bagi kita apa yang kita tidak bisa lakukan, tuntutan hukuman. Ya, Yesus melakukan apa yang Israel gagal, yaitu menjadi saluran berkat Allah bagi segala bangsa, membawa keselamatan itu kepada segala bangsa. Itu Yesus lakukan. Ya. Nah, saudara, di dalam Injil Matius pasal 1, ya kita akan menemukan silsilah Tuhan Yesus. Ya, silsilah Tuhan Yesus. Ya. Nah, silsilah Tuhan Yesus ini menarik sekali. Ya, kalau nanti baca Injil Matius, kita akan bisa lebih melihat bahwa Israel itu sudah gagal, tapi Yesus itu kayak substitusi, menggantikan Israel. Ya, Yesus sebagai Adam yang kedua, Yesus sebagai Israel yang baru. Ya, ada banyak kesamaan motif antara kitab Matius, Injil Matius dengan kitab Keluaran. Ya, ngomong ini sudah pernah dibahas di STUJK yang kitab Keluaran yang sudah bisa cek di YouTube. Tapi dari silsilah Yesus di dalam Matius pasal 1 itu ada banyak sekali hal yang menarik. Saya cuma meng-highlight 2 saja, mengingat waktu kita. Yang pertama, saudara, itu adalah ada di dalam silsilah Tuhan Yesus di Matius 1 ya. Ada penyebutan 5 orang wanita. Nah, di dalam silsilah bangsa Israel, hampir selalu yang disebut laki. Enggak ada perempuan. Saudara lihat silsilah di kitab Kejadian, di kitab Raja-Raja, di kitab Tawarik, itu sebutnya laki. Si A memperankan si B, si B memperankan si C, itu laki. Jadi dari garis keturunan bapaknya. Ya, tetapi khusus silsilah Yesus di dalam Matius pasal 1 itu ada 5 perempuan. Dan saudara, 4 dari 5 perempuan itu bukan orang Yahudi. Ya, Tamar sama Rahab itu orang Kanaan. Ya, kita tahu Tamar itu yang mengelabui, menipu Yehuda, papa mertuanya itu ya. Nah, lalu Rahab itu adalah yang perempuan pelacur yang ada di depan tanah Kanaan, Yeriko itu ya. Itu orang Kanaan, tidak kenal Tuhan. Rut itu orang apa? Orang Moab, bangsa asing yang menyembah dewa Molok. Ya, dewa Molok itu adalah dewa yang menuntut persembahan dari umatnya, diberi makan oleh umatnya, persembahannya anak bayi. Jadi dewa kanibal gitu. Nah, itu bangsa Moab. Ya. Lalu istri Uria itu dikatakan orang Het. Yang benar-benar istrinya juga sama orang Het, tidak mengenal Tuhan. Ya. Hanya Maria saja itu orang Yahudi ya. Tapi 4 perempuan ini bukan orang Yahudi. Semua masa lalunya kelam, janda, pelacur. Kenapa kok Tuhan kasih taruh nama-nama wanita ini? Ini mau kasih tahu kita sesuatu yang sangat indah. Ada tempat di dalam kerajaan Allah bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang non-Yahudi, bagi orang yang tadinya di luar. Ada tempat di kerajaan Allah bagi orang-orang yang punya masa lalu buruk. Semua perempuan ini 4 masa lalu ya buruk. Amar coba, ya, hubungan sama mertua, ya. Rahab seorang pelacur, ya. Bathsheba, ya, jadikan bumbu keledai. Ruth, ya, seorang janda. Tapi ada tempat bagi mereka di kerajaan Allah. Orang-orang dengan masa lalu Tuhan masukkan dalam kerajaan Allah, malah Tuhan pakai untuk jadi nenek moyang Mesias. Ini luar biasa. Jadi kita
dalam latar belakang hidupmu, yang mungkin pernah melakukan kegagalan, punya masa lalu buruk, serahkan pada Tuhan. Tuhan bisa ubah. Bahkan Tuhan bisa pakai kita jadi alat di dalam rencana. Tapi yang kedua, saudara lihat Matius 1 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Matius 1 ayat 17. Coba kita baca sama-sama Matius 1 ayat 17 ya. 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya. Nah, saudara kalau baca seluruh PL, lalu kita daftarkan dengan detail, real. Abraham dia anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub dan Esau punya anak siapa lagi? Pasti Abraham sampai Daud itu pasti, saudara, saya jamin lebih dari 14, pasti. Nah, tapi kenapa di sini dibilangnya 14? 14 dari Abraham sampai Daud, lalu 14 dari Daud sampai Babel, lalu 14 dari Babel sampai Kristus. Nah, kok dibilang 14? Apakah Alkitab lagi berbohong kepada kita? Nah, saudara, ini sebenarnya gini ya. Penulis Injil Matius sedang mau menunjukkan bahwa Yesus adalah betul-betul Israel yang baru. Yesus itu pengganti Israel. Jadi angka 14 ini dipilih sebagai perwakilan atau simbol. Tapi kenapa 14? Kenapa? Terus bisa juga. Kenapa ya 14? Kenapa? Kenapa nggak 15? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 10? Nah, saudara harus tahu bangsa Israel, bangsa Yahudi itu punya angka sempurna berapa? Jadi kalau 14 itu adalah 7 dan 7. Yang ini juga sama ya, 7 dan 7. Lalu ini 7 dan 7. Dan kalau begitu, maka Yesus itu adalah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kristus itu seperti satu permulaan generasi yang baru. Dan kita melihat di sini, Kristus itu adalah 7-nya 7 kali. Maksudnya apa? Maksudnya ini seperti mau kasih kita, inilah dia ini, yang sempurna nih. Ini yang dari dulu diomong-omong, dari dulu dijanjikan. Keturunan yang sempurna. Dan kalau di dalam perjanjian lama, itu kalau kita lihat angka 7 itu ya, 7 hari orang disuruh ngapain? Beristirahat, ya kan? 7 tahun, itu namanya apa? Tahun Sabat. Belum jawab, masih tahun Sabat. Ya. 7 tahun dikali 7, yang 50-nya itu adalah Yober. Yober itu apa? Yober itu tahun berapa? Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Orang-orang yang diperbudak datang terlepas. Dan Yesus itu adalah 7 kali 7-nya orang Israel. Yesus itu seperti Yobelnya Tuhan. Maksudnya apa? Dengan Yesus datang, pembebasan datang. Orang-orang yang diperbudak dosa dibebaskan. Tahun rahmat Tuhan sudah datang lewat diri Tuhan Yesus. Kita melihat di sini, Yesus adalah penggenapan yang sempurna dari janji Tuhan kepada Abraham. Mulai dari Yesus Kristus datang ke dalam dunia, itu dikatakan kerajaan Allah nyata di dunia. Satu era baru itu dimulai. Ya, era persekutuan orang-orang percaya dengan Kristus. Nah, saudara, kita melihat di sini kesimpulan dari pelajaran kita. Apa? Alkitab itu bukan kisah yang kepotong-kepotong terputus-putus. Tetapi Alkitab dari awal sampai akhir menceritakan karya Tuhan yang besar.
karya kemuliaan Tuhan. Tuhan mau menebus umatnya di dalam Kristus. Kristus puncak penggenapan janji Tuhan. Ya, dan juga kita melihat bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Dia menggenapi janjinya dari Abraham sampai Kristus. Digenapi. Dan dia pun akan terus menggenapi janjinya sampai dia datang kembali. Aplikasi buat kita apa? Yang pertama, ya, kalau boleh, sebagaimana di dalam kitab itu, kisah-kisah bukan hanya tentang tokoh-tokoh itu, bukan tentang Abraham, bukan tentang Musa, bukan tentang Daud, tapi kisah-kisah itu tentang apa? Tentang karya Allah di dalam Kristus. Kalau boleh, hidup kita juga jangan hanya kisah kita. Hidup kita jangan hanya tentang kita. Tapi biarlah hidup kita itu kisah siapa? Kisah Tuhan Yesus. Kalau boleh dari hidup kita yang kita jalani, cerita hidup kita, orang lain lihat Tuhan Yesus. Jangan lihat kita, lihat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita ingat, ya, gereja adalah Israel rohani. Ya, gereja adalah Israel di dalam Kristus. Sebagaimana Israel dipanggil untuk jadi berkat, begitu juga hidup kita. Dan diberkati Tuhan itu untuk apa? Untuk jadi berkat, untuk jadi berkat, untuk bawa kemuliaan bagi dalam Tuhan. Dan ini saya harap bisa menjadi refleksi bagi setiap kita. Kalau boleh, hidup saya jangan kisah diri sendiri, tapi kisah tentang Tuhan. Dan kalau boleh, saya diberkati Tuhan, saya juga mau memberkati orang lain. Ya, nah sampai sini ada pertanyaan, untuk tanggapan atau respon silakan. Kalau ada. Apakah ada? Ya, kalau belum ada nggak apa-apa. Ya, apakah Ibu Bapak masih mau diskusi atau kita akhiri sampai sini? Ya, boleh silakan. Bu, kenapa kadang kita tuh melihat gambaran, maksudnya gambaran tadi kan sangat menarik, maksudnya kita tuh hidup itu kisah kita tuh Tuhan Yesus gitu loh. Tapi mengapa ya, maksudnya tuh gambaran itu sangat jelas tuh kita terpengaruh dengan dunia gitu. Sehingga gambaran Tuhan Yesus tuh kadang-kadang seakan-akan tuh hilang, ada lagi hilang, ada lagi gitu. Yes. Ya, betul. Memang jawabannya pertama karena daya tarik dunia tuh sangat kuat. Ya, iblis juga bekerja lewat banyak hal, lewat tantangan hidup dalam dunia. Tapi di sisi lain saya juga bergumul ya. Kadang gereja itu mengajar firman Tuhan dia juga terlalu self-centered, ya. Terlalu berpusat pada diri. Antara menekankan kita dapat berkat, kita dapat keuntungan, itu teologi kemakmuran, atau menekankan kita harus berusaha, kita harus begini, kita harus begitu. Itu memberi perhambaan. Itu dua-dua bukan Injil. Itu saya bergumul ya. Gereja ya, mohon maaf ya, boleh sebut. Tapi kalau gereja-gereja yang pakai teologi kemakmuran itu sebagai diri sendiri. Tuhan akan memberikan kau ketenangan, Tuhan memberi kau berkat ya. Jadi selalu fokus kepada kita gitu. Tapi sama juga gereja-gereja Injili, saya lebih berani sebut karena ini bagian sendiri. Gereja reform kadang gereja yang mengaku reform terlalu menekankan usaha sendiri. Ya, mentok-mentok apa? Saudara harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Itu terus. Kapan kita di dalam gereja itu belajar kisah Tuhan dari penciptaan sampai kekekalan? Jarang, saudara. Itu saya bergumul. Jadi pengajaran ini terlalu self-centered. Ya, itu juga membuat kita kehilangan arah. Tidak mengerti rencana Tuhan di dalam dunia. Nah, saya punya kerinduan. Kita baca Alkitab untuk mengerti kisah yang keseluruhan. Ya, dan kita di dalam gereja juga mengajarkan kisah Tuhan, mengajarkan Injil. Dan bukan hanya mengajarkan yang berpusatkan diri, baik itu kemakmuran maupun perhambaan. Itu dua-dua bukan Injil.